Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti, karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif kalau di kultur di mana ada shame culture. Tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab kompas saya jauh kelihatannya.
Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.